Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu para staf ahli dan asisten serta pimpinan OPD lingkup Kabupaten Maluku Tengah. Mungkin ada Bapak Ibu yang hadir juga dari DPRD Maluku Tengah yang saya hormati. Para media, hadirin, terutama Bapak Ibu sekalian, adik-adik saudara yang saya hormati dan saya banggakan. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar. Sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan dan terutama kesehatan untuk melaksanakan tugas dan karya kita melalui kegiatan pendataan non-PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tahun 2022. Agenda ini merupakan proses penting bagi pemerintah daerah untuk dapat melakukan pemetaan terhadap tenaga non-PNS yang tadi saya dapat laporan dari Kepala BPKSDM, ya. Ini kurang lebih 2.000. Seluruh hadir, terima kasih. Cuma 2 hari dari surat yang saya kirim, laporan bahwa saudara teman-teman kalian dari Banda belum sempat hadir. Ini nanti akan saya perhatian khusus. Ini saya akan lihat, barangkali nanti kita akan bawa mereka melalui, kalau nggak Zoom nanti saya akan lanjut untuk, kalau terlambat saya akan bantu ke Jakarta. Hadirin sekalian, Bapak Ibu adik-adik yang saya hormati, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPKSDM melaksanakan sosialisasi pendataan pegawai non-ASN yang diikuti seluruh pegawai non-PNS di lingkup Pemkab Kabupaten Maluku Tengah. Saya teringat, dulu saya seperti kalian, tahun 1993 di saat saya lulus, saya hampir 15 tahun. Saya seperti kalian, 15 tahun saya honor. Jadi yang ada honor, yang lapor ke saya kemarin, ada beberapa yang datang ke saya, sini saya sempat terima, katanya baru ada yang 20, saya 15 tahun. Dari 20 nggak usah ragu-ragu, yang penting kalian bisa bekerja, nanti kita bantu. Saya 15 tahun, tapi saya bisa jadi pejabat bupati. Mudah-mudahan yang 20 tahun, ya besok-besok bisa jadi juga pejabat bupati, ya. Jadi nggak usah ragu, ya. Kita semangat. Baik, kegiatan ini sebagai wadah mensosialisasikan surat Menpan dan reformasi birokrasi tanggal 22 Juli tahun 2022 tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah dan dengan mengacu pada peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah diberikan waktu untuk menuntaskan, meniadakan tenaga honorer di instansi pemerintah. Jadi ini udah jelas. Jadi tujuannya, kalau saya udah baca ini berarti udah jelas. Kalian dengarkan sendiri. Bukan ini aturan. Jadi meniadakan pegawai non PNS. Udah jelas. Kalian jangan takut, jangan ragu. Jadi kalian datang sini kalau betul-betul kalian rasa kalian non PNS,
itu akan ditiadakan. Dalam arti kalian otomatis akan jadi PNS. Semangat ya? Ya, baik. Sosialisasi pendataan pegawai non ASN ini dimaksud agar pemerintah mampu memetakan dan memvalidasi data pegawai non ASN guna mengetahui apakah tenaga non ASN yang telah diangkat oleh instansi pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Kedepannya, data non ASN akan menjadi acuan dalam menyiapkan roadmap penataan tenaga ASN di lingkungan instansi pemerintah. Artinya mengapa dikatakan maksudnya gini. Nanti misalnya kalau di kesehatan, ya di kesehatan kita berikan. Di pendidikan. Di guru tenaganya seperti itu. Kita lihat, lalu guru-gurunya di mana? Apa yang di sini? Apa bisa kita sebarkan di Banda, kita sebarkan di Pulau-Pulau Leas di sana, atau di Seram yang bagian katanya yang ada daerah yang jauh di sana. Kita lihat pemetaan seperti itu yang diperhatiin. Jadi adik-adik tolong dan Bapak Ibu sekalian tolong kita perhatian itu. Pendataan ini dilakukan secara nasional di seluruh Indonesia. Jadi bukan kalian saja, banyak. Saya pernah jadi kepala balai wilayah Sungai Maluku. Saat itu saya punya pegawai ada 97 orang. Dari 97 orang itu saya angkat 93 semua jadi PNS. Dan sampai sekarang kalian boleh cek sudah jadi PNS semua 93 semuanya. Ya. Ini saya bilang semuanya yang jadi. Ada aturan katanya dia harus tahun sekian ada pertanggungjawaban. Saya tanda tangan karena harus bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab. Karena kalian sudah kerja, saya bilang saya butuh tenaga saya kurang, apalagi Maluku Tengah. Kalian bandingkan saja. Maluku Tengah ini di Provinsi Maluku yang saya lihat 50.000 km persegi. Ya kalau nggak salah ya, 50.000 km. Kita di Maluku Tengah itu 11.000 km persegi, 11.000. Hampir 30%. Baru tersebar di mana-mana. ASN kita masih kurang. Saya kemarin lihat jauh daripada ASN kita. Saya di Balai Wilayah Sungai itu kita cuma satu. Jadi kalau cuma satu kantor, bukan. Jadi kalau satu kantor misalnya ada sini kan kantor ada hampir 50 yang saya lihat. Saya satu kantor aja. Saya punya pegawai 400 sampai sekarang 400. Dan rata-rata sudah pegawai negeri PNS. Ada beberapa seperti kalian ini akan diselesaikan juga. Akan diselesaikan. Cuma saya lihat ini nanti saya bicarakan dengan BPKSDM dan Pak Sekda khususnya. Kami akan rapat khusus. Kemarin saya sudah ke Jakarta. Bukan kalian saja, tapi kalian kita punya pegawai. Kita punya pegawai. Ini pun gajinya belum dapat tukin, masih kecil. Kalian saya dengar informasi, kemarin saya minta guru satu, saya yang mau ajar anak saya, kebetulan anak saya baru saya pindah dari Jakarta. Gurunya itu katanya gajinya artinya honornya 150.000 per bulan. Nah ini kan sangat terlalu jauh. Kemarin saya sudah ke Jakarta, saya bawa dari Bapak Ibu OPD yang khusus yang untuk masalah tukin dan tukin ini kan akan berefek kepada kalian juga. Ini kita mulai kita benahi dari dalam dulu. Ini akan diberikan tukin. Nah kalau tukin ini tunjangan kinerja saya yang honorer. Ini boleh teman-teman cek di Balai Wilayah Sungai yang ini mereka masih honor. Itu 3 juta lebih sampai ada 4 juta, ada yang 5 juta. Tergantung kinerjanya. Nah itu yang kita lihat. Itu yang saya kasih contoh. Jadi kalian gak usah ragu, gak usah ini percayakan kita. Ya. Nanti kita pelan-pelan. Nanti saya akan bersama-sama kita dengan ini kita akan lihat. Terutama kalian dulu.
bagaimana kalian honor ini kita tata. Dan kita tata, nanti teknisnya akan dijelaskan lagi oleh Kepala BPSDM lebih lanjut. Saya cuma berikan gambaran kepada kalian, dan untuk itu saya berharap kepada Kepala BPSDM ya, BPKSDM maupun pihak yang terkait dalam pendataan tenaga non ASN, saya minta di tiap OPD. Jadi kalian kan misalnya ada di kesehatan, di pendidikan, mungkin di lain-lain ya, untuk yang banyak lah, mungkin di sosial dan mungkin di BPBD, PU dan sebagainya. Itu untuk mengutamakan objektivitas dan proporsionalitas. Saya minta seperti itu. Objektivitas dan profesionalitas. Artinya mengapa? Kalau kalian sudah kerja betul, kalau 20 tahun kita bikin. Datanya jelas. Nanti saya bawa, saya antar, saya kawal ini. Kalau betul-betul dia kerja 20 tahun, ya 20 tahun dia kerja. Kalau betul-betul dia kerja 15 tahun, 15 tahun dia kerja. Nanti prioritaskan. Kalau betul-betul diprioritaskan untuk yang 20 tahun duluan, ya duluan, mengapa harus yang lain? Kita akan lihat seperti itu. Ya. Dalam melakukan pendataan serta tidak melakukan manipulasi data. Ini saya akan perhatiin ini. Ini khusus. Saya tadi pagi saya panggil lagi, kemarin saya sudah dengan Kepala BPSDM, kita harus laksanakan ini. Nanti BPSDM, nanti saya mintakan juga kepada setiap OPD, setiap pimpinan OPD yang kalian punya. Di mana kalian berada, kalau ada hal-hal, bahkan saya minta kepada masyarakat, saya berterima kasih juga kepada masyarakat. Kalau bisa ada yang melaporkan, saya malah terima kasih. Karena kalian kalau jadi pegawai, kami senang. Karena pekerjaan yang banyak sekali yang harus kita bantu, tapi tenaganya kurang. Saya kadang-kadang bilang ke Jakarta, kami diberikan tugas yang cukup banyak, tapi orang tenaga saya kurang, gak diberikan tenaga. Kemudian pendanaan juga kurang. Kami harus diberikan orang dan SDM dan juga diberikan tenaga. Inilah mungkin pada kesempatan ini, mudah-mudahan percayakan kami di depan akan kami laksanakan ini dengan baik. Sehingga ke depannya Kabupaten Maluku Tengah memiliki banyak tenaga non-ASN yang profesional, berkualitas, bertanggung jawab, serta penuh pengabdian bagi masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian mungkin saya minta satu, saudara-saudara yang saya cintai dan saya banggakan, secara khusus saya mengundang saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu adik-adik sini, masalah honorer yang ramai dibicarakan sudah menjadi konsumsi publik. Saya perlu tegaskan bahwa saya sangat terbuka. Saya sangat terbuka. Kalian boleh ke saya. Tadi ada kesempatan itu ada berapa datang, bahwa ada yang bawa kepala desanya, bawa ada 2 orang, kemudian ada yang beberapa lagi. Ada yang kemarin ada yang bawa 3 orang. Saya terima. Saya sangat terbuka. Kalau saya punya waktu ada. Kalau tidak ada, saya berikan kepada pimpinan-pimpinan OPD. Bila kalau misalnya ada yang OPD yang pimpinan yang tidak terima, kalian boleh langsung ke saya, tapi jangan gunakan hal yang, karena saya yakin kalian orang-orang yang kami percaya. Saya perlu tegaskan bahwa saya sangat terbuka dan tidak anti terhadap kritik. Ya. Sepanjang kritik itu bersifat membangun dan membawa solusi atas setiap masalah yang kita hadapi bersama. Saya yakin kalian di sini sama. Kalian sudah cukup lama ya, sudah cukup 20 tahun. Kok nggak ada, saya yakin itu. Mengenai masalah pegawai honorer, sesungguhnya ada miskomunikasi saja, yang kemudian hal ini diproduksi menjadi isu negatif, bahkan cenderung menimbulkan fitnah. Saya berharap saudara tidak terjebak dalam dinamika tersebut. Sebagai pegawai honorer, saudara adalah bagian dari aparatur negara yang dalam sikap dan tindakannya harus menjaga nilai-nilai etika dan kesantunan. Saudara harus patuh dan taat melakukan semua ketentuan yang mengikat saudara. Saya telah meminta laporan resmi tadi saya katakan kepada dan dari BPKSDM, dan telah dijelaskan bahwa proses yang sementara berlangsung saat ini baru pada tahap pendataan ulang. Jadi pendataan ulang dan validasi data. Informasi ini telah disampaikan permintaan kepada saudara pada surat resmi tanggal 7 Oktober. Saya akan menguasai dan mengajukan aduan jika
apabila ada ganjalan silakan, ya silakan. Ada hal-hal yang ini kalian lapor ke saya. Sesuai surat tersebut juga batas penginputan data adalah tanggal 12 Oktober. Jadi hari ini saya minta nanti kalian datang sini. Setelah ini kalian nanti secara teknisnya akan dijelaskan. Tapi saya minta kalian input. Kalau ada masalah kalian bisa langsung ke OPD masing-masing. Kalian lagi bisa cek kalau sudah oke, udah masuk semua. Karena saya minta semuanya harus masuk. Yang sini kalau belum masuk, kalau belum 2000 belum dimasuk, itu nanti saya minta harus bekerja sampai harus tengah malam, sampai jam 12 ya saya minta ya. 12 malam itu kalau belum, itu harus dan saudara kalian yang di Banda kalau ada, tolong bisa di telepon kalau yang ada kenalan, ada saudara, bisa dibantu, bisa diinput dari sana. Teknisnya nanti akan dijelaskan oleh Kepala BPKSDM. Ketentuan ini dilaksanakan sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 29 September tahun 2022. Kalian sudah tahu. Karena itu saya menginstruksikan bagi saudara-saudara yang belum melakukan inputan data, hari ini juga dapat melakukannya. Saya minta saudara agar saling menghormati antara sesama. Jangan saling jangan saling mencela, jangan saling, tapi bantu ya. Kalau ada teman yang nggak bisa, bantu dia supaya menginput data-data kalian. Ya, pemerintah daerah tetap memberikan perhatian serius dan berusaha agar seluruh pegawai honorer bisa diangkat pada waktunya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perlakuan yang berlaku. Kami yakin itu. Ya, kalian jangan takut, jangan ragu. Mari kita sama-sama jaga kondisivitas daerah ini agar tetap aman dan damai sehingga yang pelayanan publik dapat berjalan dengan baik. Saya memberikan satu pesan motivasi bagi saudara. Doakan apa yang dikerjakan dan kerjakan apa yang didoakan. Ya. Maknai pesan motivasi ini sebagai pedoman dalam seluruh usaha dan perjuangan saudara-saudara, adik-adik, Bapak Ibu semuanya. Yakin dan percayalah bahwa seluruh jerih payah saudara-saudara tidak akan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Besar memberikan nikmat dan berkahnya bagi saudara sekalian. Demikian arahan saya agar dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penjabat Bupati Maluku Tengah, Bapak Muhammad Marasebisi SPSTH MTech, Bapak Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang kami hormati, Bapak Sekretaris Daerah yang kami hormati, Bapak Pimpinan OPD, para media, rekan-rekan tenaga non ASN pada lingkup Kabupaten Maluku Tengah yang kami banggakan. Pertama-tama ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati Maluku Tengah. Hari ini tepatnya tanggal 12 di akhir tahapan uji publik, beliau masih mensiasati waktu sekalipun dengan berbagai kesibukan untuk bertatap muka langsung dengan Bapak Ibu tenaga honorer pada lingkup Kabupaten Maluku Tengah. Sesuai arahan beliau sebagaimana yang beliau sampaikan dan secara lisan kepada kami dalam instruksi bahwa untuk kami teruskan kepada para pimpinan OPD, para pimpinan unit, pendataan yang kita laksanakan pada beberapa tahap waktu kemarin hingga hari ini pada saat uji publik diharapkan kepada para pimpinan unit terhadap legitimasi terkait dengan pelaksanaan pendataan yang telah dituangkan dalam keputusan bersama secara berjenjang dari para pihak kepala sekolah, pimpinan puskesmas,
sampai pada pimpinan OPD lingkup Kabupaten Maluku Tengah. Karena menjadi dasar pijak kita terkait dengan pendataan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dari sejumlah 2.868 yang kategori telah tercatat pada link BKN pusat, itu terdapat beberapa permasalahan yang perlu dalam range waktu 10 hari ke depan untuk kita selesaikan. Salah satunya masih ada administrasi yang belum diunggah, belum diupload oleh para tenaga honorer sendiri. Sehingga ini berakibat terhadap ketidaklengkapan administrasi masing-masing. Sesuai dengan arahan beliau, instruksi beliau, kami BKPSDM Kabupaten Maluku Tengah akan memaksimalkan kinerja untuk melayani Bapak Ibu sekalian hari ini sampai dengan tanggal 22 terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana dalam proses penginputan. Tenaga kami cukup dan juga kita akan, kalau toh dalam pelayanan ada kekurangan, kita akan melaporkan kepada Pak Bupati untuk ada penugasan dari OPD-OPD lain dalam hal ini membantu. Karena kita dikejar oleh proses waktu dengan waktu, sehingga diharapkan tidak ada permasalahan-permasalahan di daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk tenaga honorer yang sudah mengabdikan sesuai dengan edaran bahwa terhitung 31 Desember 2021 1 tahun melaksanakan tugas sebagai tenaga honorer. Apalagi sudah ada yang sampai 20 tahun. Beliau, Pak Bupati kita sangat respon sampai beliau juga akan meluangkan waktu. Bila mana dalam progres penginputan ini belum terselesai, akan menyurati dan beliau akan hadir langsung di BKN dan Kementerian PAN untuk membicarakan nasib tenaga honorer Kabupaten Maluku Tengah. Rekam jejak beliau jelas, beliau juga sebagaimana dalam arahan sama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Beliau 15 tahun sebagai tenaga honorer, pastinya semangat dan kerja beliau juga jelas untuk melihat dan memperjuangkan nasib Bapak Ibu sekalian. Di sini hadir juga Bapak Ibu, ada Bapak anggota DPR dari Komisi 4. Pastinya kita tahu mitra kerja ke Komisi 4 juga terkait dengan pendidikan dan kesehatan, memiliki seperjuangan yang sama. Maka olehnya itu sesuai dengan teknis pelaksanaan diharapkan kepada Bapak Ibu yang belum melengkapi administrasi baik yang disampaikan kepada kami maupun dalam link untuk sesegera mungkin dilaporkan untuk kita ada berkoordinasi. Hari ini pelayanan kita buka kalau sesuai dengan jam kerja sampai jam 3, tapi akan kita sesuaikan. Yang terpenting kita akan melayani Bapak Ibu sebagaimana link yang kita buka ada 2. Untuk Bapak Ibu yang belum terdaftar, sesegera mungkin memaksimalkan link tersebut secara mandiri untuk mendata, melaporkan dalam link yang sudah dibuka oleh BKN. Dan terima kasih kepada para pihak, sampai hari ini kita sudah menerima satu dokumen pengaduan uji publik dari salah satu LSM dan sudah kami laporkan kepada Pak Bupati. Arahan beliau akan kami selesaikan. Kita juga membuka ruang kepada masyarakat pihak lain bila mana dalam pengamatannya menemukan ada rekan-rekan tenaga non-ASN mungkin sebagaimana yang disyaratkan tidak memenuhi, silakan disampaikan kepada media link yang telah kita publikasikan dan juga bisa berhubungan langsung dengan BKPSDM Kabupaten Maluku Tengah. Kita akan selesaikan demi keakuratan dan kevalidasi data kita bersama, sehingga tidak ada lagi riak-riak terkait dengan pendataan daripada ini yang bermasalah di kemudian hari. Itu harapan kita bersama. Izin Pak Bupati, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Prinsipnya mungkin sekalipun dalam situasi panas, kita berharap
semangat Bapak Ibu sekalian, karena ini demi nasib dan perjuangan kita Pemda Kabupaten Maluku Tengah bersama-sama dengan tenaga honor ASN. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Ibu yang dalam hal ini ada membawa dokumen, sesegera mungkin kami tunggu untuk dapat kami terima sebagaimana yang disampaikan dalam surat, sehingga ini membantu kami dalam memvalidasi data dan dokumen yang nantinya sewaktu-waktu sebagai bukti pembuktian kami bila mana ada pihak-pihak yang berkeberatan terkait dengan proses pendataan yang sementara kami laksanakan. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.